Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa telah memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga walaupun di tengah wabah penyakit seperti ini kita masih dapat melakukan pendidikan walaupun dengan berbagai macam cara. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat beriringkan salam tak lupa pula selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Baik, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Najib, Siti Aisyah, dan saya sendiri, Rudi Azhari. Kami akan mempresentasikan sebuah makalah psikologi pendidikan tentang perbedaan gaya belajar. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang pengertian belajar. Jadi, menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Burton mengartikan belajar adalah suatu perubahan dalam individu sebagai hasil interaksi lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dan menjadikannya lebih mampu melestarikan lingkungannya secara memadai. Learning is a change the individual due to interaction of that individual and his environments, which fills a need and makes him capable of dealing adequately with his environment. Menurut Hilgard dan Bauer, belajar to learn memiliki arti to gain knowledge, comprehension, or mastery of through experience or study, to fix in the mind or memory, memorize to acquire through experience, to become informed of, to find out. Menurut definisi tersebut, belajar memiliki pengertian memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan informasi atau menemukan. Dengan demikian, belajar memiliki arti dasar adanya aktivitas atau kegiatan dan penguasaan tentang sesuatu. Sedangkan menurut James O. Whittaker mengungkapkan bahwasanya belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Dari pendapat-pendapat tadi dapat kita simpulkan bahwasanya belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan dari diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman sikap, tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu seorang pelajar. Proses terjadinya belajar sangatlah sulit diamati. Mengapa? Karena itu, orang cenderung melihat tingkah laku manusia untuk disusun menjadi pola tingkah laku yang akhirnya tersusunlah suatu metode atau model yang menjadi prinsip belajar yang bermanfaat sebagai bekal untuk memahami, mendorong, dan memberi arah kegiatan belajar. Berikutnya kita akan membahas tentang gaya belajar di dunia pendidikan yang akan dijelaskan oleh Saudara Najib. Kepadanya dipersilahkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang gaya belajar. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kata kunci keberhasilan seorang siswa dan mahasiswa dalam belajar. Penggunaan gaya yang belajar yang sesuai dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar, siswa harus dibantu diarahkan oleh dosennya atau gurunya untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri agar hasil belajar yang bisa maksimal. Dan menurut beberapa ahli, kita ambil contoh
Menurut Bobby De Porter dan Mike Hernacki dalam buku yang berjudul Quantum Learning, membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan, dijelaskan bahwa gaya belajar adalah kata kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Beberapa definisi yang saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa setiap manusia yang lahir di dunia ini selalu berbeda satu sama lainnya, baik bentuk fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki bentuk fisik, tingkah laku, dan sifat yang sama walaupun kembar siam sekalipun. Suatu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa setiap manusia memiliki cara menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara yang berbeda satu sama lainnya. Ini sangat tergantung pada gaya belajarnya. Seperti yang dijelaskan oleh Hamzah B. Uno, bahwa pepatah mengatakan lain ladang, lain ikannya, lain orang, lain pula gaya belajar. Peribahasa tersebut memang pas untuk menjelaskan fenomena bahwa tak semua orang punya gaya belajar yang sama, termasuk apabila mereka bersekolah di sekolah yang sama atau kampus yang sama, bahkan di kelas yang sama. Sekian, terima kasih dari saya. Itu dia tadi penjelasan mengenai tentang gaya belajar. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang macam-macam gaya belajar. Materi ini akan dijelaskan oleh saudari Siti Aisyah. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya akan membahas tentang macam-macam gaya belajar. Macam-macam gaya belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri utama, yaitu menggunakan mobilitas belajar dengan kekuatan indera mata. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, diagram, buku pelajaran bergambar, atau video, sehingga mereka bisa mengerti dengan baik mengenai posisi atau lokal, bentuk, angka, dan warna. Ciri-ciri yang mempunyai gaya belajar visual yaitu cenderung rapi dan teratur, bicara agak cepat, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi, tidak mudah terganggu dengan keributan, lebih mengingat kata dengan melihat susunan huruf pada kata, tetapi mereka sulit menerima instruksi verbal. Ketajaman visual lebih menonjol pada sebagian orang, sangat kuat dalam diri seseorang. Penyebabnya adalah di dalam otak terdapat lebih banyak perangkat yang berfungsi untuk memproses informasi visual dari semua indera lain. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengarkan terlebih dahulu, baru kemudian bisa mengingat dan memahami informasi yang diperoleh. Siswa yang mempunyai gaya belajar seperti auditorial ini adalah semua informasi yang bisa diserap melalui pendengaran. Yang kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk lisan secara langsung. Yang ketiga, memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Cara gaya belajar kinestetik yaitu siswa yang mempunyai gaya belajar dengan cara membaca dan mendengarkannya adalah salah satu yang membosankan menurut mereka. Memberi instruksi yang diberikan secara tertulis maupun lisan seringkali mudah dilupakan karena mereka cenderung lebih memahami tugasnya jika mereka mencobanya secara langsung.
sehingga yang memiliki gaya belajar kinestetik ini tidak bisa menggunakan dengan alat pendengar atau secara langsung. Mereka perlu praktek dalam mengerjakan sesuatu, seperti mengerjakan matematika, seperti itu. Baik, itu dia tadi pembahasan mengenai tentang gaya belajar. Dari makalah tadi dapat kita ambil kesimpulan, yaitu belajar adalah suatu proses. Artinya, kegiatan belajar terjadi secara dinamis dan terus-menerus yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam diri peserta didik. Perubahan yang dimaksud dapat berupa pengetahuan atau perilaku. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. Ada beberapa macam gaya belajar. Menurut Reporter dan Helmeki, gaya belajar ada 3 macam, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila terdapat kelebihan, itu semata-mata datangnya dari Allah Ta'ala, dan apabila terdapat banyak kekurangan, itu adalah dari kami sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.